18,7 triliun yang menyangkut Kementerian Keuangan yang abu-abu ini nanti kami akan elaborasi supaya juga makin clear. Ada 11,38 triliun itu menyangkut informasi tadi, debit kredit dan informasi dari PTA. Kemudian ada 2,7 triliun PTB, 1,88 triliun PTC, 2,2 triliun PTD dan PTE, dan kemudian 452 miliar di PTF. Kami menggunakan dua yang terbesar saja dulu, 11,38 dan 2,78 triliun. Ini yang menyangkut Kementerian Keuangan ya, karena menyangkut pegawai Kemenku katanya. Satu yang 11,38. Sesudah kita lihat surat tersebut adalah begini. Inspektorat Jenderal kita sedang melakukan audit investigasi terhadap pegawai kita yang ada di kantor X. Untuk melakukan audit investigasi, Irjen meminta informasi transaksi dari PPATK. Informasi PPATK ini menyangkut transaksi perusahaan dengan nilai debit kredit perusahaan, katakanlah namanya perusahaannya PTA, jumlahnya 11,38 triliun. Jadi perusahaan A dipotret keluar masuk, beli ini, bayar gaji, segala macam, itu nilai totalnya digunggung 11,38. Informasi PPATK ini kemudian dipakai Irjen untuk melihat audit investigasi. Ternyata tidak ada dari 11,38 aliran dana ke pegawai yang sedang kita investigasi maupun ke keluarganya. Jadi ini kan belantara yang disebut spider web-nya itu dari berbagai transaksi. Tidak ada aliran dana ke pegawai Kemenku. Namun Inspektorat Jenderal tetap melakukan rekomendasi hukuman disiplin karena Inspektorat Jenderal meskipun dari data PPATK tidak ada aliran dana kepada pegawai Kemenku, Irjen menemukan pelanggaran lain yaitu yang bersangkutan menerima fasilitas dari WP yang lain, mungkin bukan yang perusahaan ini. Jadi kita bisa bayangkan 11,38 dibayangkan ada aliran dana mencurigakan, padahal ini adalah permintaan dari Irjen dan ternyata tidak ada. Namun kita tetap melakukan hukuman disiplin karena terhadap pegawai yang bersangkutan ditemukan mendapatkan pelanggaran dalam bentuk penerimaan fasilitas dari WP. Terus yang 2,7 triliun, ini juga sama. Irjen sedang melakukan investigasi dugaan pelanggaran oleh pegawai kita di kantor Y, dan oleh karena itu Irjen minta PPATK untuk transaksi yang diperkirakan berhubungan dengan si pegawai itu di kantor Y. Kita dapat transaksi 2,76 triliun dari perusahaannya perusahaan B. Namun sekali lagi juga di sini tidak ada aliran dana ke pegawai Kementerian Keuangan yang sedang diinvestigasi ataupun keluarganya yang berasal dari PPATK. Namun Irjen tetap melakukan hukuman disiplin terhadap 4 orang pegawai karena menemukan pelanggaran dalam bentuk tadi penerimaan uang dari WP dan juga kita bahkan melakukan pelimpahan ke aparat penegak hukum yaitu KPK. Dan ini sudah ada vonis pengadilannya. Kemudian untuk LHA PPATK tanggal 18 September 2015 yang nilainya disebutkan 107 miliar menyangkut PTY. PTY ini dimiliki oleh pegawai Kemenku, namanya Z katakanlah sebutkan. Ini saya random aja ya pakai ABCDEFG XYZ karena supaya tidak ada. Perusahaan dari pegawai ini bergerak di bidang investasi. Dan ternyata si pegawai kemudian ikut tax amnesty. Kemudian ada juga transaksi keluar masuk 16 triliun. Ini juga permintaan dari kami, Kementerian Keuangan, terhadap satu wajib pajak. Katakanlah PTA. Karena perusahaan ini terlibat dalam satu kasus. Dan dari LHA PPATK itu kami mendapatkan potensi penerimaan
dengan surat ketetapan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak kita mendapatkan 148 miliar. Jadi artinya berbagai informasi ini adalah saling melengkapi untuk kami melaksanakan tugas. Laporan PPATK dengan nilai yang sangat besar 189 triliun di satu kasus saja, di satu surat. Ini ternyata adalah juga surat di mana Bea Cukai melakukan tadi inquiry dan kemudian mendapatkan data dari PPATK dari sejumlah perusahaan untuk berbagai transaksi. Dan kemudian PPATK dengan Bea Cukai bertemu untuk melakukan analisa bersama. Dan dari sisi kepabeanan tidak ada indikasi pelanggaran. Maka bahan tersebut diberikan ke pajak untuk dilihat apakah ada potensi dari sisi penerimaan pajak. Dan Direktorat Jenderal Pajak kemudian melakukan pengawasan terhadap entitas-entitas yang terlibat 189 triliun transaksi itu. Katakanlah PT B, C, D, kemudian ada 3 WP yang sekarang sudah masuk kepada bukti permulaan. Kemudian terhadap 3 WP lain kita melakukan pengawasan dan sampai saat ini penerimaan pajak dari berbagai bukti permulaan dan pengawasan ini adalah sebesar 16,8 miliar dan kami bisa mencegah kemungkinan terjadinya restitusi 1,6 miliar. Jadi ini adalah yang kami sampaikan konstruksi dari 300 surat 349 triliun untuk bisa memberikan kejelasan kepada Bapak dan Ibu sekalian tanpa melanggar tadi bahwa confidentiality dari surat itu kepada kami, tapi kami sampaikan bahwa surat yang kami terima tanggal 13 Maret adalah yang seperti tadi. 74 triliun, 100 surat adalah ke APH yang lain, 253 triliun adalah transaksi keuangan dari berbagai entitas yang memang merupakan tugas dari pajak Bea Cukai untuk melakukan penetapan dan juga